Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di mata kuliah kalkulus lanjut di pertemuan ketiga. Seperti biasa, video untuk pertemuan kali ini saya bagi menjadi dua agar tidak terlalu panjang. Hari ini kita akan membahas mengenai integral tak tentu, mengenai fungsi eksponensial dan fungsi trigonometri. Nah, di video pembelajaran hari ini, yang pertama kita akan membahas mengenai integral tak tentu untuk fungsi eksponensial. Namun sebelumnya, kita akan mengingat kembali mengenai apa yang dimaksud dengan fungsi inverse, karena nanti akan berhubungan dengan fungsi eksponensial itu diperoleh dari sebuah fungsi inverse seperti apa. Nah, fungsi inverse atau biasanya disebut sebagai fungsi balikan, atau kalau kita sedang berkaca atau bercermin itu ada pantulan di cerminnya, itu adalah fungsi balikan. Nah, fungsi balikan ini adalah suatu fungsi f di mana mengambil suatu nilai x dari daerah asal D dan memadankannya dengan nilai tunggal y dari daerah hasil R-nya atau range-nya. Kemudian jika kita beruntung, ini jika kita beruntung katanya. Kita dapat membalikan f yakni untuk semua nilai y dalam R dapat kita secara pasti kembali dan mendapatkan nilai x di tempat dia berasal. Fungsi baru ini yang mengambil y dan memadankannya dengan x dinyatakan dengan fungsi inverse atau balikan inverse. Jadi tadi misalnya dari x dipadankan ke y, ini dari D, kemudian dari range digunakan fungsi. Kemudian yang kita cari adalah pantulannya dari y ke x, itu adalah fungsi inverse atau fungsi balikan. Atau ketika kita sedang bercermin, ini adalah cermin yang tadinya posisi kita ini ada di sini. Ini adalah kanan, kemudian pantulan di cermin ini adalah kiri. Nah, ini adalah fungsi inverse atau fungsi balikannya atau fungsi pantulannya. Atau kalau kita sedang, kalau sekarang kan banyak yang selfie ya menggunakan handphone. Selfie, kemudian mirrornya itu tidak diaktifkan, biasanya kan ada pantulannya itu ketika yang posisinya di wajah sebelah kanan berubah menjadi sebelah kiri dari hasil foto selfie-nya. Nah, itu adalah fungsi balikan sebenarnya atau fungsi inverse. Jika f adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka inverse dari fungsi f adalah fungsi dari himpunan B ke A. Seperti ini. Jadi tadinya yang tadi saya sebutkan dari A ke B dihubungkan dengan fungsi f, sekarang dibalik dari B ke A, yaitu dihubungkan dengan fungsi inverse atau fungsi balikannya. Nah, fungsi inverse itu ditulis sebagai f inverse, tapi bukan merupakan 1 per fx. Kalau kita ketahui kan misalnya 1 per 2 pangkat minus 1. Ini sama dengan 1 per 1 per 2. Bukan hukum seperti ini, tapi fungsi inverse ini diperoleh dengan beberapa langkah, bukan 1 per fx-nya, bukan seperti itu. Jadi harap dicatat atau harap diingat bahwa fungsi inverse itu tidak diperoleh dengan mencari 1 per dari fungsi fx-nya. Nah, gambarannya seperti ini, seperti yang tadi saya contohkan dengan yang paling simpel ketika kita bercermin atau kita berfoto selfie ya. Misalnya kita memiliki fungsi fx, kemudian kita memiliki satu titik A, B, kemudian garis putus-putus ini saya gambarkan sebagai cerminnya. Cermin ini adalah persamaan fungsi y sama dengan x, maka pantulan dari grafik ini, grafik yang diperoleh dari fungsi fx itu akan berubah menjadi seperti ini. Di mana ini adalah fungsi inverse, di mana fungsi inverse itu yang tadi saya sebutkan, yang tadi di sebelah kanan berubah menjadi sebelah kiri. Yang tadinya sebelah kiri berubah menjadi sebelah kanan. Nah, itu adalah gambaran umum apa yang dimaksud dengan fungsi inverse dan diperoleh dari pantulan atau balikan dari fungsi fx-nya. Nah, contohnya seperti ini. Kita memiliki fungsi fx yaitu x plus 4, kemudian domainnya adalah 1, 2, 3, 4, kemudian daerah hasil B-nya adalah 5, 6, 7, 8, dapat dituliskan fungsi fx-nya yang menghubungkan antara daerah domain dengan daerah range atau daerah hasil adalah x plus 4. Jadi si x ini kita substitusikan, substitusikan ke dalam fungsi fx, yaitu 1 ditambah 4 adalah 5, berarti 1 ini dihubungkan dengan daerah range-nya adalah 5. Jadi 1,5.
Kemudian 2 substitusikan ke dalam fungsi fx-nya dulu. 2 ditambah 4 adalah 6. Baru kita hubungkan dengan daerah hasilnya 6, 2,6. Kemudian 3 substitusikan dulu ke dalam fungsinya. 3 tambah 4 adalah 7. Baru kita hubungkan dengan daerah hasilnya yaitu 3,7. Kemudian 4 juga substitusikan ke dalam fungsinya dulu. Baru kita hubungkan 4 tambah 4 itu adalah 8. Baru kita hubungkan ke dalam angka 8 di sini. Sehingga kita memperoleh bahwa himpunan yang dihubungkan melalui fungsi ini adalah 1,5, 2,6, 3,7, dan 4,8. Nah, fungsi inverse dari fx adalah f pangkat minus 1, f inverse, yang merupakan sebuah fungsi dari hasil B ke domain A. Sehingga di fx-nya itu adalah x plus 4 berubah menjadi x minus 4. Nah, jadi yang kita substitusikan terlebih dahulu itu adalah fungsi atau bukan fungsi, maksud saya adalah nilai-nilai di daerah hasil B. Fungsi balikannya adalah x dikurangi 4, sehingga yang disubstitusikannya adalah 5. Substitusikan ke dalam fungsi inverse, 5 dikurangi 4 adalah 1, sehingga 5,1. Kemudian 6 substitusikan ke dalam fungsi inversnya. 6 dikurangi 4 adalah 2, sehingga 6,2. Kemudian 7 dikurangi 4 adalah 3, sehingga 7,3. 8 dikurangi 4 adalah 4. Sehingga diperoleh fungsi inversnya yaitu himpunannya 5,1, 6,2, 7,3, dan 8,4. Nah, dapat dikatakan bahwa untuk paling simpelnya yang tadi saya sebutkan bahwa yang tadi posisinya di kanan berubah menjadi di kiri, yang di kiri berubah menjadi di kanan. Nah, itu adalah fungsi balikan atau fungsi inverse atau titik baliknya atau titik inverse-nya. Nah, atau secara garis besarnya kita dapat gambarkan bahwa kita memiliki sebuah domain dari fungsi f, yaitu fungsi x dihubungkan ke dalam fx. Daerah hasilnya menggunakan fungsi ini. Kemudian karena kita ingin mencari fungsi balikannya, yaitu menghubungkan fx terhadap nilai x-nya, sehingga diperoleh nilai fungsi inverse-nya yaitu x minus 4. Yang tadinya range berubah menjadi domain dari fungsi inverse, dan yang tadinya domain dari f berubah menjadi range dari fungsi inverse-nya. Sampai di sini paham ya? Kemudian, ketika kita ingin mengetahui apakah sebuah fungsi fx memiliki fungsi balikan atau tidak, karena tidak semua fungsi ini memiliki fungsi inverse atau fungsi balikan, maka kita harus melihat apakah fungsi f ini monoton murni pada daerah asalnya. Nah, ketika fungsi f ini memiliki daerah monoton murni di daerah asalnya itu, maka dia akan memiliki fungsi balikan. Untuk mencari fungsi monoton murninya, kita menggunakan turunan. Masih ingat di kalkulus pertama ya? Untuk mencari titik monoton itu kan menggunakan turunan. Nah, misalnya di sini. Perhatikan, fx itu sama dengan x pangkat 5 ditambah dengan 2x ditambah 1. Perlihatkan bahwa fungsi ini memiliki balikan. Yang pertama, kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama dari x pangkat 5 ditambah 2x ditambah 1 adalah 5x pangkat 4 ditambah dengan 2. Kemudian di sini saya katakan bahwa turunan pertama dari fungsi ini nilainya akan selalu positif untuk semua x, sehingga dia akan monoton naik, nilainya monoton naik. Kenapa saya nyatakan dia akan nilainya selalu positif lebih dari 0? Perhatikan di sini pangkatnya genap, pangkat 4. Kemudian di sini bukan minus tapi positif juga. Nah, berapapun bilangan yang dipangkatkan genap, nilainya akan selalu positif. Ditambah lagi dengan nilai positif, berarti nilainya akan selalu lebih dari 0. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi ini monoton naik pada daerah asalnya. Sehingga dia akan memiliki fungsi balikan. Paham ya? Nah, langkah-langkah dalam mencari fungsi inverse, ini saya ingatkan kembali, sebenarnya harusnya sudah Anda kuasai di kalkulus pertama. Nah, yang pertama selesaikan fungsi y sama dengan fx untuk x dalam bentuk y sama dengan fx untuk x dalam bentuk y. Kemudian gunakan notasi f inverse y untuk menamai ungkapan yang dihasilkan dalam bentuk suku y. Kemudian ganti y menjadi x, jadi y di sini kita ganti dengan x, dan di sini kita ganti dengan x. Paham ya? Nah, perlihatkan pertama ya, ini contohnya. Perhatikan di sini kita memiliki fungsi x per
1 minus X. Katanya perlihatkan bahwa fungsi ini memiliki fungsi balikan dan carilah fungsi inverse-nya atau fungsi balikannya. Pertama kita harus mencari dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya di sini harus monoton murni, bisa monoton turun atau monoton naik. Monoton murni di daerah asalnya, sehingga kita harus mencari daerah asalnya dulu. Kemudian cari apakah dia nilainya selalu lebih dari 0 atau selalu kecil dari 0. Kemudian ketika kita tahu bahwa dia akan monoton naik, sehingga baru kita cari nilai inverse-nya menggunakan langkah-langkah di sini. Yang pertama cari turunan di sini. Turunan di sini masih ingat turunan U per V. Turunannya adalah U aksen V dikurangi dengan U V aksen dibagi dengan V kuadrat. U di sini adalah X, kemudian V-nya adalah 1 dikurangi dengan X. Cari U aksen. U aksen di sini adalah 1. Kemudian V aksen turunannya adalah minus 1. Sehingga baru substitusikan ke dalam formula turunan di sini. Masih ingat ya turunan ya? Nah, sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini. U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Tadi U-nya adalah X, kemudian V-nya adalah 1 minus X. Turunannya 1, kemudian yang ini turunannya minus 1. Nah, lihat, U aksen adalah 1 dikalikan dengan V. Kemudian U V aksennya minus 1 di sini, kemudian U-nya adalah X. Dibagi dengan V kuadrat, V-nya adalah 1 minus X dikuadratkan. Diperoleh 1 minus X ditambah dengan minus dikali minus adalah positif. 1 minus X, ini coret, minus X ditambah dengan X, 0. Sisanya adalah 1 per 1 minus X kuadrat. Ini saya nyatakan sebagai nilainya akan selalu positif ketika X-nya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa X-nya tidak boleh sama dengan 1? Karena kalau 1 dia menghasilkan 0 kuadrat. Dan penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 saja. Sehingga dia akan memiliki fungsi balikan ketika X-nya bukan sama dengan 1. Paham ya? Jadi ada syaratnya, dia akan memiliki fungsi balikan tapi X-nya tidak boleh sama dengan 1 karena nanti akan menghasilkan penyebutnya 0. Nah, setelah itu baru kita mencari fungsi inverse-nya. Tadi saya disebutkan langkah pertamanya cari dalam fungsi Y-nya. Jadi yang ini kita pindah ruas ke sini. Sehingga Y dikalikan 1 minus X. Y kali Y adalah Y, kemudian Y kali minus X adalah minus XY, sama dengan X. Kemudian kita rubah dalam bentuk Y, si X-nya ini dalam bentuk Y, X-nya kita keluarkan, lihat, sama-sama memiliki suku Y di sini, sehingga dikeluarkan X-nya menjadi di sini, sisanya adalah X dibagi X adalah 1, kemudian XY dibagi dengan X adalah Y. Hasilnya adalah Y. Kemudian X, ini pindah ruas lagi, 1 plus Y-nya. Pindah ruas berarti yang tadinya kali menjadi bagi. X sama dengan Y per 1 plus Y. Kemudian tadi langkah keduanya, setiap suku Y kita rubah menjadi suku X. Yang di sini. Ini berubah menjadi suku X. Jadi ini adalah fungsi inverse dalam bentuk Y. Nah, kita peroleh seperti ini. Kemudian semua suku Y-nya kita rubah menjadi suku X. Nah, baru diperoleh bahwa inverse dari fungsi tadi apa? X per 1 minus X adalah X per 1 plus X. Jadi bukan berarti karena di sini minus berubah langsung jadi positif, tapi kita cari dulu apakah betul dia memiliki fungsi turunan, fungsi inverse maksud saya, dan cari menggunakan langkah-langkah yang tadi. Cari rubah menjadi semua sukunya dalam bentuk Y, kemudian rubah setiap suku Y menjadi suku X. Paham ya? Nah, turunan dari fungsi inverse ini terdiferensiasikan dan monoton murni pada selang I.
jika f aksen x-nya tidak sama dengan 0 di suatu x tertentu dalam selang i, kemudian f inverse terdiferensiasikan di titik yang berpadanan, y-nya sama dengan fx dalam daerah hasil f, dan f inverse turunannya, turunan dari fungsi inverse itu nilainya kan sama dengan 1 per turunan pertama dari fungsi fx. 1 per turunan pertama dari fungsi fx, atau dx per dy. Jadi kan kalau biasanya kita tuliskannya dalam bentuk dy per dx. Kalau di sini dx per dy itu nilainya 1 per dy per dx. dy per dx itu adalah turunan pertama. Contohnya adalah ini. Misalnya kita memiliki fungsi x pangkat 5 ditambah 2x ditambah dengan 1. Carilah turunan dari fungsi inverse di titik keempat katanya. Turunan dari fungsi inverse di titik keempat. Walaupun kita dapat mencari fungsi inverse, pada kasus ini perlihatkan bahwa jika y sama dengan 4, maka 4 sama dengan x pangkat 5 ditambah dengan 2x ditambah 1 yang diperoleh adalah x sama dengan 1. Jadi kita cari dulu titik x-nya. Jadi kalau di sini itu adalah titik y. Kita cari dulu pasangan y sama dengan 4 ini dengan x sama dengan berapa? Substitusikan ke sini. Diperoleh nilai x-nya sama dengan 1. Kemudian cari turunan dari fungsi fx-nya. Turunannya adalah 5x pangkat 4 ditambah dengan 2. Baru kita substitusikan 1 per f aksen x di titik x1. Jadi perhatikan di sini. Saya ulangi di sini ya. Jadi kalau di sini adalah titik y-nya, kalau 1 per ini adalah titik x-nya. Jadi cari dulu pasangan titik y-nya, kemudian cari titik x, baru substitusikan ke dalam turunan dari fungsinya. Turunan dari fungsinya adalah 5x pangkat 4 ditambah dengan 2. Kemudian yang dicarinya adalah turunan dari fungsi inverse di titik 4. Berarti 1 per turunan pertama dari fungsi di titik x sama dengan 1. Tinggal substitusikan ke sini satunya, hasilnya adalah 1 per 7. Ini lebih mudah dibandingkan dengan kita mencari fungsi inverse-nya dulu, kemudian mencari turunannya. Baru kita substitusikan. Nah, itu adalah salah satu aplikasi ketika kita menggunakan turunan dari sebuah fungsi inverse menggunakan turunan pertama. Nah, itu adalah fungsi inverse. Untuk mengingatkan kembali dulu sebelum kita masuk ke fungsi eksponen asli di sini. Jadi, fungsi eksponen asli atau ln di sini adalah fungsi balikan yang dinyatakan dalam bentuk nilai exp. Ini diperoleh dari fungsi balikan atau inverse. Jadi x adalah exp y jika dan hanya jika y-nya adalah ln x. Balikan ln, jadi balikan atau fungsi inverse dari logaritma natural itu disebut sebagai eksponen asli dan dinyatakan dalam bentuk exp. Atau dinyatakan dengan x ini sama dengan exp y, atau biasanya Anda kenal mungkin ya e pangkat y. Jika dan hanya jika y-nya ini adalah logaritma natural dari x. Ini definisi yang sama dari Lois-Late-Hall. Jadi exp x ini sama e pangkat x nilainya sama dengan y. Jika dan hanya jika x di sini adalah logaritma natural dari y. Jadi hanya berbeda letaknya saja mana x dan mana y-nya. Tapi intinya sama. Kemudian berdasarkan definisi kita peroleh bahwa exp ln x itu nilainya akan sama dengan x untuk x lebih dari 0. Kemudian ln dari exp y nilainya akan sama dengan y untuk semua y. Kenapa nilainya sama dengan x dan y? Karena exp ln ini nilainya sama dengan 1. Nah, oleh karena exp dan ln adalah fungsi-fungsi balikan, maka grafik y sama dengan exp x adalah grafik y sama dengan ln x yang dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Jadi pantulannya. Ini adalah exp x, sedangkan ln-nya adalah di sini. Jadi kalau kita memiliki fungsi logaritma natural, kemudian dicerminkan pantulannya adalah menjadi eksponensial asli. Nah, sifat-sifat dari eksponensial, jadi huruf E ini menyatakan bilangan real positif, nilai ln E-nya adalah 1, tadi saya sebutkan exp ln. Nilainya sama dengan 1 itu nilainya sama. Atau ini definisi yang sama, E adalah exp 1. Kemudian dia adalah koefisien yang integer.
Kemudian sifat fungsi dari eksponen asli itu dia masih ingat dengan limit ya di kalkulus. Limit itu adalah nilai yang mendekati tapi tidak memotong. Nah, ini didefinisikan menjadi sebuah limit di mana definisinya ekuivalen dengan limit n menuju tak hingga dari 1 per 1 plus x dipangkatkan x. Atau kalau menurut Robert Oman, definisi dari E ini adalah sebuah limit di mana E ini adalah limit dari n menuju tak hingga dari 1 plus 1 per x. Jadi IXP itu ada nilainya, di mana nilainya itu diperoleh dari limit fungsi ini. Dari limit fungsi ini. Nah, diperoleh nilai E itu adalah 2,7 sekian, di mana 27, sekian ini bukan E sama dengan, tapi setara, mendekati. Nah, diperoleh dari limit X menuju tak hingga. Jadi, di sini misalnya X-nya 1, diperoleh dari fungsinya 1 per 1 plus X pangkatkan X 2. Kemudian dicoba sampai dengan 1000, 2,72. Dicoba sampai dengan 1 juta, mendekati 2,72. Dicoba sampai dengan 1 miliar, disubstitusikan dia mendekati 2,72. Jadi yang namanya limit itu bukan sama dengan, tetapi mendekati nilainya mendekati 2,72. Sama seperti misalnya V 3,1414 sekian, itu biasanya diperoleh juga dari limit. Nah, ini untuk mengingatkan kembali. Kemudian ini yang akan kita gunakan dalam integralnya, sifat-sifat dari fungsi eksponen asli. Yang pertama, E pangkat A dikalikan dengan E pangkat B itu nilainya akan sama dengan E pangkat A plus B. Kemudian E pangkat A per E pangkat B nilainya akan sama dengan E pangkat A dikurangi dengan B. Kemudian turunan dari fungsi eksponen asli adalah nilai dia sendiri, kecuali kalau pangkatnya dalam bentuk fungsi. Dia dikalikan lagi dengan turunan dari fungsinya. E pangkat U dikalikan dengan turunan dari fungsi U-nya. Nah, contohnya untuk turunan eksponen asli, cari turunan dari E pangkat akar pangkat 2 dari X. Jadi ini kita misalkan U-nya adalah akar X. Kemudian tadi mencari turunannya kan ini dx dari E pangkat U itu sama dengan E pangkat U dikalikan dx dari U-nya. Ini adalah E pangkat U-nya. Kemudian cari turunan dari E pangkat akar setengah X-nya. Yaitu turunan dari akar X-nya. Akar X itu kan X pangkat setengah. Turunannya adalah 1 per 2 X pangkat 1 dikurangi setengah. Hasilnya adalah ini. Jadi diperoleh turunan dari E pangkat akar pangkat 2 dari X adalah E pangkat akar pangkat 2 dari X dibagi dengan 2 per akar X. Paham ya? Kemudian contoh yang keduanya, kita memiliki fungsi U-nya di sini adalah X kuadrat ln X. X kuadrat ln X. X kuadrat ln X. Berarti E pangkat U-nya tetap yang di sini. Cari turunan dari X kuadrat ln X. Ini akan sama dengan turunan dari dua fungsi. U kali V. Atau di sini saya sebutkannya supaya tidak bingung. Bentar ya. Perkalian dari fungsi U itu adalah perkalian dari fungsi G dikalikan dengan Y, di mana G ini adalah X kuadrat, kemudian Y-nya adalah ln X. Ln X. Sedangkan turunan dari perkalian dua fungsi itu adalah U V aksen ditambah dengan U aksen V. Sehingga cari turunan dari G adalah G aksen sama dengan ini saya ulangi ya. Turunannya adalah supaya sama G Y aksen ditambah dengan Y aksen G aksen Y. Y aksennya adalah 2X, kemudian Y aksennya
Turunan dari ln masih ingat minggu lalu ya, 1 per X. Tinggal disubstitusikan saja ke sini. Jadi GY aksen, G-nya adalah X kuadrat, dikalikan dengan Y aksennya 1 per X. Kemudian G aksen Y, G aksennya adalah 2X. Kemudian Y-nya adalah ln X. Tinggal dikalikan. Ini dicoret, sisanya tinggal X ya. Kemudian ditambahkan dengan 2X ln X. 2X ln X. X-nya dikeluarkan. Yang ini memiliki X, yang ini memiliki X. Keluarkan di sini. Kemudian diperoleh, sehingga diperoleh X dikalikan E pangkat X kuadrat ln X dikalikan 1 per ln X kuadrat tadi. Sifat dari ln ya. Ln A pangkat B itu sama dengan B ln A. Pelajari lagi apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu supaya tidak bingung. Nah, integral dari fungsi eksponensial, nah tadi adalah pengantar untuk masuk ke integralnya, cukup panjang, baru kita sekarang masuk ke integral fungsi eksponensialnya. Integral dari E pangkat X, dx itu adalah E pangkat X ditambah dengan C. Kemudian integral dari E pangkat U, ketika U-nya dalam bentuk fungsi, du, lihat ya, suku di sini harus sama. Nilainya adalah E pangkat U ditambah dengan C. Contohnya, kita memiliki E pangkat minus 4X. Ini saya misalkan sebagai U. U sama dengan minus 4X. Kemudian dx di sini berarti harus dirubah menjadi du. Sesuai dengan formula di sini. Sehingga cari U aksen itu sama dengan du per dx. Yaitu nilainya sama dengan minus 4. Baru kita pindahkan ruas ke sini. du nilainya adalah minus 4 dx. Sehingga kita ingin memperoleh nilai ini. Dx ini berapa nilainya? Berarti minus 1 per 4 du adalah dx. Baru kita masukkan ke integral ini. Integral dari E pangkat U dikalikan minus 1 per 4 du. Artinya minus 1 per 4 dikalikan E pangkat U ditambah dengan C. E pangkat U-nya dikembalikan, yaitu minus 4X, atau lebih jelasnya seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan kenapa ini berubah menjadi minus 1 per 4 du, karena kita merubah dx menjadi du, karena di sini berubah menjadi U. Nah, diperoleh nilainya adalah seperti ini, minus 1 per 4 E pangkat U ditambah C, U-nya dikembalikan yaitu minus 4X, artinya kita peroleh integral minus 4, integral dari E pangkat minus 4X dx, maksud saya adalah minus 1 per 4 E pangkat minus 1 per 1 E pangkat minus 4X ditambah dengan C. Sampai sini paham ya? Jika ada yang kurang paham, boleh tanya di forum diskusi di e-learning atau boleh WA saya. Contoh yang kedua adalah kita memiliki integral X dikalikan dengan E pangkat minus 3X kuadrat. Kita misalkan ininya sebagai U. U sama dengan minus 3X kuadrat. Kita cari du per dx-nya lagi atau turunannya. Du per dx itu adalah minus 6x. Kemudian du, dx-nya pindahkan ke sini, adalah minus 6x dx. Perhatikan kita akan merubah x dx ini menjadi berapa du. Sehingga x dx di sini yang pindah ruasnya hanya minus 6-nya saja. Sehingga minus 1 per 6 du itu sama dengan x dx. Baru disubstitusikan ke dalam, nah ini, minus 1 per 6 du. Kita merubah x dx di sini. Sehingga diperoleh minus 1 per 6 E pangkat minus 3X kuadrat ditambah dengan C. Ini mudah ya, semoga mudah dipahami. Selanjutnya, ini hubungan antara fungsi eksponen dan logaritma umum. Untuk up lebih dari 0,
dan sembarang bilangan real X, diperoleh bahwa A pangkat X itu setara atau sama dengan E pangkat R ln X. Ini sama seperti yang diungkapkan oleh Lois-Lethal. Jadi A pangkat X itu akan sama nilainya dengan E pangkat R ln X. Logaritma umum, fungsi logaritma umum. Nah, sifat-sifat dari fungsi logaritma umum, A pangkat X dikalikan dengan A pangkatnya, nilainya pangkatnya ditambahkan. Kalau yang ini pangkatnya dikalikan. Kemudian ini pangkatkan dua penyebut dan pembilangnya dipangkatkan masing-masing. Kemudian kalau seperti ini itu sama dengan A pangkat X dikurangi dengan Y. AB pangkat X, A pangkat X dikalikan dengan B pangkat X. Sifat-sifat dari A pangkat X, logaritma umum. Turunannya itu akan sama dengan turunan dari A pangkat X adalah A pangkat X ln A. Sehingga integral dari A pangkat X dx adalah 1 per ln A pangkat X ditambah dengan C, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 1. Contohnya di sini, kita cari turunan dari 3 pangkat akar X. 3 pangkat akar X berarti ini A-nya adalah 3, kemudian fungsinya adalah akar X. Sehingga A pangkat X tetap, kemudian dikalikan dengan turunan dari ln 3, sesuai dengan ini ya, maksud saya. A pangkat X-nya, 3 pangkat akar X dikalikan ln 3, dikalikan dengan turunan dari pangkat X-nya. Karena ini adalah turunan berantai. Turunan dari akar pangkat 2 dari X adalah setengah dari X pangkat minus setengah. Ini selalu sudah saya jelaskan. Tadi juga ada contohnya ya. Sehingga kita peroleh bahwa turunan dari 3 pangkat akar X adalah 3 pangkat akar X ln 3 per 2 akar X. Kemudian sifat yang lain juga, ini untuk contohnya. Integral dari 2 pangkat X pangkat 3 dikalikan X kuadrat dx. Kita misalkan ini U X pangkat 3, kemudian diperoleh du per dx-nya. Ini sama dengan 3 X kuadrat. Sehingga kita peroleh bahwa du itu sama dengan 3X kuadrat dx. Pindah ruas ke sini. Karena kita akan merubah X kuadrat dx ini menjadi dalam bentuk du. Yang ini. Berarti 1 per 3 du. 1 per 3 du itu sama dengan X kuadrat dx. Sehingga di sininya berubah menjadi 1 per 3 du. Diperoleh 1 per 3 dari integral 2 pangkat U du. Tadi gunakan integralnya adalah 1 per ln A. A-nya ini adalah 2. 2 pangkat U. Hasilnya adalah U-nya kembalikan lagi, yaitu X pangkat 3. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Paham ya? Kemudian, ada fungsi logaritma berbasis A. Jika A-nya di antara 0 sampai dengan 1, maka fungsi fx A pangkat X adalah fungsi yang menurun. Kemudian, ketika nilai A-nya lebih dari 0, dia adalah fungsi yang naik. Dalam dua kasus, fx memiliki fungsi balikan yang dinamakan dengan logaritma terhadap basis A. Nah, jika A adalah bilangan positif bukan 1, maka Y sama dengan log X berbasis A jika dan hanya jika X-nya itu adalah sama dengan A pangkat Y. Jadi ini yang dulu Anda pelajari di kalkulus atau matematika di SMA atau SMK-nya ya. Jadi logaritma yang berbasis A atau berbasis B. Kemudian, ketika kita mengingat kembali logaritma asli, di mana dia memiliki basis E, jadi kalau logaritma yang biasa kan basisnya A, kalau logaritma natural itu basisnya E, di mana E ini nilainya mendekati 2,72. Perhatikan bahwa log adalah fungsi inverse dari E pangkat X, sehingga lambang lain untuk ln adalah log EX, berbasis E. Ini adalah ln X. Atau jika Y sama dengan log X berbasis A, maka X sama dengan A pangkat Y, maka ln X nilainya sama dengan Y ln A. Nah, sehingga dengan demikian diperoleh bahwa log X berbasis A nilainya akan sama dengan ln X dibagi dengan ln A.
Atau turunan dari log X berbasis A nilainya akan sama dengan 1 per X ln A. Nah, itu adalah fungsi logaritma berbasis A. Contohnya di sini kita memiliki fungsi log X pangkat 4 ditambah 13 berbasis 10, carilah dy per dx-nya. Misalkan U-nya adalah X pangkat 4 ditambah 13, maka kita menggunakan aturan rantai. Masih ingat notasi Leibniz ya? Notasi Leibniz di kalkulusnya. dy per dx nilainya sama dengan dy per du. Si y-nya ini diturunkan dulu terhadap u. Kemudian du-nya diturunkan terhadap dx. Ini turunan berantainya. dy per du ini adalah y sama dengan u-nya ya. Log 10 dari u. Tadi turunannya adalah 1 per u ln 10. Kemudian du-nya, si u-nya adalah X pangkat 4 ditambah dengan 13 diturunkan, yaitu 4X pangkat 3. Sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Saya rasa ini sebenarnya hanya mengingatkan kembali dan bagaimana caranya kita menghubungkan persoalan yang kita hadapi dengan cara-cara bakunya yang diketahui dari sifat-sifat logaritmanya, kemudian dari sifat-sifat eksponensialnya, dan dari sifat-sifat fungsi atau turunannya. Nah, ini adalah jadi harus Anda bedakan fungsi eksponen dengan fungsi pangkat. Kalau fungsi eksponen, konstantanya yang dipangkatkan sebuah fungsi X, tapi kalau fungsi pangkat, polinomial, X-nya dipangkatkan dengan sebuah konstanta. Itu harus bisa dapat Anda bedakan. Kemudian turunan dari fungsi eksponen itu A pangkat X ln A, sedangkan turunan dari fungsi pangkat yang selalu kita temui adalah konstantanya dikebawahkan, kemudian konstantanya dikurangi dengan 1. Kemudian integral dari eksponen adalah 1 per ln A dikalikan A pangkat X ditambah dengan C, sedangkan integral dari fungsi pangkat adalah 1 per A ditambah 1 dikalikan X pangkat A plus 1 ditambah dengan C, di mana A-nya sama-sama tidak boleh sama dengan 1. Paham ya? Jadi harus dibedakan fungsi eksponen dan fungsi pangkat. Kemudian contoh di sini, kita memiliki fungsi Y sama dengan X pangkat X dan X-nya lebih dari 0. Nah, untuk memudahkan mencari turunannya, ini ln dulu di kedua ruas, ln Y dan ln X. Kemudian gunakan sifat-sifat logaritma, yang ini berubah menjadi di sini X ln X. Kemudian baru turunkan fungsi Y terhadap X-nya. Ln Y diturunkan terhadap X adalah 1 per Y dikalikan dengan turunan Y terhadap X-nya, atau di sini disebut sebagai Y aksen. Kemudian X ln X itu adalah turunan dari dua fungsi. Tadi sudah selalu saya jelaskan, jadi jangan dilupakan turunannya di kalkulus. G Y aksen ditambah dengan G aksen Y. Di sini fungsi G-nya adalah X, kemudian fungsi Y-nya adalah ln X. Cari turunan dari Y aksen adalah 1 per X, kemudian G-nya adalah X, kemudian turunan dari G-nya adalah, atau G aksennya adalah 1, sehingga dikalikan dengan ln X. Nah, diperoleh ini pindah ruas, nanti pindah ruas ke sini, ini kan dicoret 1, kemudian Y dikalikan 1 plus 1 ln X, sehingga turunan dari Y adalah X pangkat X dikalikan dengan 1 ditambah dengan ln X. Nah, contoh integralnya seperti ini. Integral dari 5 pangkat 1 per X kuadrat adalah terhadap X, integral dx-nya ya. Kita misalkan U-nya adalah 1 per X, kemudian cari turunannya. du per dx. U 1 per X itu sama dengan X pangkat minus 1. Sehingga minus 1 dikalikan X pangkat minus 1 dikurangi 1, atau minus X pangkat minus 2, atau sama dengan minus 1 per X kuadrat. Ini adalah du dx, kemudian dx-nya pindah ke sini. Sehingga du itu nilainya sama dengan minus 1 per X kuadrat dx. Sehingga diperoleh bahwa kita akan merubah pecahan ini. 1 per X kuadrat dx adalah minus du.
minus DU nilainya sama dengan positif dari 1 per X kuadrat dx-nya. Paham ya? Semoga tulisannya bisa dimengerti. Nah, sehingga kita peroleh minus DU, sedangkan ini berubah menjadi 5U. Turunan dari 5U tadi, untuk bukan turunan, maksud saya, mohon maaf. Integral dari eksponensial adalah 5U per ln 5-nya ditambah dengan C. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 1 per X dibagi dengan ln 5 ditambah dengan C. Sampai sini paham? Ya, semoga bisa dipahami. Ini adalah integral dari fungsi eksponensial. Jadi catatannya adalah Anda harus mengingat sifat-sifat dari logaritma natural, logaritma berbasis A, kemudian sifat-sifat turunannya, kemudian fungsi inverse, dan juga harus bisa membedakan antara fungsi eksponensial dengan fungsi pangkat karena sifat-sifatnya berbeda di dalam turunannya maupun di dalam integralnya. Nah, selanjutnya untuk fungsi trigonometri kita bahas di video berikutnya.